Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Puji Rahayu. Kita sekarang bab 2 prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu 1. Memahami fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. 2. Menjelaskan jenis dan karakter kerajinan tekstil. Yang pertama adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Pada bab ini kita akan mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai. Tujuan produk kerajinan tekstil. Yang pertama adalah sebagai fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contoh adalah hiasan dinding. Yang kedua adalah sebagai fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Artinya, untuk dipakai. Contohnya adalah busana, tas, serta aksesoris. Yang ketiga adalah sebagai fungsi kelengkapan ritual. Artinya kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magic berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Misalnya, kain tenun digunakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Misalnya juga kain ulos sebagai pakaian adat penduduk Batak. Berikutnya adalah sebagai fungsi simbolik. Artinya, kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Misalnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Sebagai contoh, tenun Sindelio dari Nusa Tenggara Timur ini dilambangkan sebagai atau disimbolikan sebagai penolak bala. Ini adalah tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur. Gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai bisa kita lihat sebagai berikut. Sapu tangan ini polos. Ini dominan sebagai fungsi pakai karena memang dipakai sebagai sapu tangan. Kemudian ketika sapu tangan ini diberi hiasan, diberi unsur ornamen, tetap masih bisa digunakan sebagai lap wajah. Nah, apabila sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan, ini hanya untuk hiasan. Jadi itu perbedaan kerajinan fungsi hias dengan fungsi benda pakai. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Kerajinan fungsi hias pada prinsipnya adalah sebagai benda pajangan atau hiasan yang fungsinya sebagai ornamen untuk memperindah tempat tinggal ataupun tempat-tempat lainnya. Prinsip kerajinan fungsi pakai adalah sebagai benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsi dan tujuan dari kerajinan tersebut. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Bahan kerajinan terbuat dari beragam kekayaan di alam. Dari mulai bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Kemudian yang kedua adalah keterampilan tangan. Kerajinan dibutuhkan keterampilan tangan untuk menghasilkan kerajinan yang berkualitas. Kemudian prinsip yang ketiga adalah unsur estetik. Diperlukan sentuhan keindahan agar meningkatkan kualitas dan ekonomisnya. Dan prinsip yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen. Unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Bisa dilukis, bisa diukir,
bisa dicetak, dan sebagainya. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama adalah struktural teknik dan yang kedua adalah dekoratif teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Contohnya adalah tas yang dibuat dengan teknik rajut. Perhatikan ketiga gambar tas dengan teknik rajut ini. Dari ketiga gambar ini berbeda-beda garisnya, bentuknya, warnanya, dan teksturnya. Yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif teknik sering dikenal dengan garnitur, yaitu sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Contohnya adalah tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan sulam pita. Berikutnya adalah proses produksi kerajinan tekstil. Proses kerajinan produktif tekstil terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah tapestry, yang kedua adalah batik, 3 sulam, dan 4 adalah jahit aplikasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tapestry. Inilah aneka hiasan tapestry dengan teknik tenun serat. Nah, ini adalah bahan pembuatan tapestry. Bahan pembuatan tapestry terdiri dari benang tipis atau lungsi dan benang tebal untuk pakan. Nah, bahan-bahan ini terbuat dari katun dan nilon. Alat pembuat hiasan tapestry yaitu 1. Kayu spadpram, diberi paku untuk benang lungsinya, kemudian batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Proses pembuatan tapestry. Yang pertama adalah pembuatan lungsi pada pemindangan tenun, kemudian yang kedua memasukkan benang pakan pada lungsi. Ketiga, mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Jika ingin menggunakan teknik kria, maka benang pakannya itu harus diikatkan, dililitkan tidak lurus. Ya, ini sesuai dengan keinginan si pembuatnya. Nah, ini adalah hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemindangannya. Ini juga nomor 6, ini juga hiasan bentuk yang lain. Inilah contoh-contoh dari pembuatan tapestry. Proses produksi kerajinan tekstil yang kedua adalah batik. Perlu diketahui bahwa batik itu sejarahnya ada 2 macam, yaitu batik pedalaman atau batik klasik dan batik pesisir. Batik pedalaman atau batik klasik adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Misalnya batik keraton adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Batik tersebut terdapat harmonisasi antara alam semesta yang tertib, serasi, dan seimbang. Kemudian batik pesisir merupakan batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu adanya pengaruh asing seperti Cina dan India termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Bahan produksi batik. Bahan produksi batik yang pertama adalah kain katun putih. Biasanya kain katun putih ini terbuat dari kain prismissima, prima, meres, sutra, atau juga katun dobi.
Bahan yang kedua adalah malam atau lilin. Lilin yang biasa disebut malam adalah bahan yang digunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, lilin atau malam harus dicairkan terlebih dahulu. Fungsinya untuk merintang warna agar tidak masuk ke dalam serat kain di bagian yang tidak dikehendaki. Bahan yang ketiga adalah zat pewarna batik. Ada dua zat pewarna batik, yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis berbentuk bubuk dan dilarutkan dengan air sebelum digunakan. Contoh dari pewarna sintetis adalah naphtol, indigosol, reaktif, dan frozen. Dan pewarna alami berbentuk padat yang direbus beberapa zat hingga menghasilkan ekstrak zat warna alamnya. Misalnya, pewarna alami itu adalah kayu secang, kulit manggis, daun indigo, jelawe. Nih ya, kita lihat di kayu secang, kulit manggis, jelawe, dan daun indigo. Alat produksi batik. Alat yang diperlukan dalam membatik adalah satu canting. Canting ada yang tradisional, ada juga yang elektrik. Kemudian ada kompor, ada dingklik untuk duduk, kemudian ada gawangan. Jadi gawangan ini digunakan untuk menaruh kain yang akan dibatik. Badul ini digunakan untuk pemberat kain agar kainnya tetap pada posisi yang diinginkan. Proses pembuatan batik. Perlu diketahui bahwa batik itu juga ada dua macam, ada batik tulis dan batik cap. Batik tulis adalah batik yang ditulis dengan tangan, tadi dengan alat canting dan sebagainya. Kemudian kalau batik cap itu pembuatan motifnya cukup dengan dicap. Berikut adalah istilah-istilah dalam proses pembuatan batik. Yang pertama adalah nganji. Nganji adalah pemberian kanji setelah kain dicuci. Kemudian ngemplong. Yang kedua, ngemplong itu menghaluskan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warnanya. 3. Nyungging. Nyungging adalah membuat pola di atas kertas. 4. Nuaplak, yaitu menjiplak pola dari kertas ke kain. 5. Ngelowong, yaitu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. 6. Ngiseni, yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar. 7. Nembok. Nembok merupakan penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan lilin atau malam agar warna tetap putih saat dilorot atau dibuang lilinnya. Berikutnya yang ke-8 adalah nyolet, yaitu memberi warna pada kain dengan kuas pada motif yang telah dicanting. 9. Ada istilah nyelup. Nyelup merupakan pemberian warna pada kain dengan pencelupan. Dan ada istilah juga mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Ada juga istilah ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat jelas. Berikutnya adalah nanai, yaitu memberikan isian dengan lilin atau malam pada latar belakang pola. Dan terakhir adalah pencelupan warna dan pelorotan. Itulah istilah-istilah dalam proses pembuatan batik. Ini adalah hasil proses pembuatan batik. Ini membuat pola di atas kertas, ya, nyungging namanya. Kemudian nuaplak adalah menjiplak pola dari kertas ke kain. Kemudian ngelowong memberi lilin atau malam pada kain sesuai dengan pola. Ini adalah hasil ngiseni, yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar. Kemudian ini hasil nembok tadi, yaitu penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam atau lilin agar berwarna putih saat dilorot. Nih, jadi ini diberi lilin atau malam, ya. Nanti kalau ini dilorot,
warna yang kena malam ini akan berwarna putih. Dan ini adalah hasil nyolet, yaitu memberi warna dengan kuas atau ujung spons juga bisa. Dan berikut ini adalah hasil dari nyelup, yaitu memberi warna pada kain dengan pencelupan. Kemudian ini adalah hasil memopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Dan ini adalah hasil ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Dan inilah hasil nanahi atau memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Dan akhirnya inilah hasil akhir batik. Proses produksi kerajinan tekstil yang ketiga adalah sulam. Sulam juga biasa disebut bordir, yaitu hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Pada umumnya sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar. Ada tusuk jelujur, ada tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, tusuk veston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan tusuk batang. Karakteristik sulaman ada 3 macam. Yang pertama adalah sulam datar. Sulam datar adalah hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Yang kedua, sulam terawang atau kerawang, yaitu hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Dan karakteristik yang ketiga adalah sulam timbul, yaitu hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Pada perkembangannya, sulam berkembang menjadi bermacam-macam jenis sulaman. Yang pertama adalah sulam kepala peniti, 2 sulam bayang, 3 sulam renda bangku, dan 4 sulam pita. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah sulam kepala peniti. Sulam kepala peniti merupakan sulaman dengan tekstur menyerupai jarum pentul yang berukuran kecil. Di Sumatera Barat, jarum pentul tanpa kepala warna tersebut dinamai peniti. Berikut ini adalah contoh gambar dari sulam kepala peniti. Yang kedua adalah sulam bayang. Sulam bayang merupakan jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam atau bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. Yang ketiga adalah sulam renda bangku. Sulam renda bangku merupakan jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak atau yang lainnya. Disebut sulaman renda bangku karena dibuat di atas bangku kecil berukuran bulat. Dan benang yang digunakan cenderung halus dan kecil. Selanjutnya adalah sulam pita. Sulam pita menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi. Sulaman ini menggunakan jarum sulam atau jarum kasur yang memiliki lubang benang dengan ukuran besar. Proses produksi kerajinan tekstil yang keempat adalah jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan 2 buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Dan jahit aplikasi merupakan teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit dan dibedakan menjadi beberapa jenis. Macam-macam jahit aplikasi. 1. Jahit aplikasi standar atau onlay. Jahit aplikasi standar atau onlay adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain. Yang kedua adalah jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay.
Jenis jahit aplikasi potong sisip merupakan teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempelkan kain yang berbeda warna dan diselesaikan dengan tusuk hias veston. Dapat juga dengan mesin bordir. 3. Jahit aplikasi potong motif. Jahit aplikasi potong motif adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Jenis teknik ini penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain. Jadi di pinggirnya ini bisa dengan tusuk veston ataupun bisa dengan mesin bordir. 4. Jahit aplikasi lipat potong. Jahit aplikasi lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Cara dari teknik jenis ini adalah dengan melipat lembaran kain, kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya disimetriskan. Kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston. 5 adalah jahit aplikasi pengisian. Jahit aplikasi dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau dengan menggunakan mesin. Pengisi susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan renda dan pita. Alat yang diperlukan dalam produksi jahit aplikasi. Yang pertama adalah jarum jahit tangan dan jarum sulam. Ini berfungsi untuk membuat berbagai macam tusuk hias yang dikerjakan dengan tangan. Kemudian gunting. Yang digunakan adalah gunting kain, gunting kertas, gunting benang, dan gunting bordir atau gunting sulam. Alat yang ketiga adalah jarum pentul dan bantalan. Jarum pentul ini digunakan sebagai alat untuk membantu menggabungkan kain satu dengan lainnya agar tidak bergeser dari tempatnya. Sedangkan bantalan jarum untuk memudahkan kita dalam menempatkan jarum agar rapi dan tidak berserakan. Alat yang keempat adalah tudung jari dan alat pemasuk benang. Alat ini digunakan untuk melindungi jari agar tidak tertusuk jarum. Alat pemasuk benang atau juga disebut sayang nenek berfungsi untuk membantu memasukkan benang pada lubang jarum. Alat yang kelima adalah pemindangan. Pemindangan digunakan untuk merenggangkan kain agar permukaan kain menjadi rata dan licin sehingga memudahkan kita pada saat menyulam. Dan alat yang keenam adalah pensil atau kapur jahit. Pensil atau kapur jahit dalam pembuatan jahit aplikasi dibutuhkan untuk menggambar pola-pola yang akan dijadikan aplikasi pada kertas maupun kain. Kapur jahit ini warnanya juga bermacam-macam. Alat yang ketujuh adalah cukil atau pendedel jahitan. Cukil atau pendedel jahitan digunakan untuk membongkar jahitan ketika jahitan itu salah. Kemudian yang terakhir adalah setrika. Setrika ini digunakan untuk menghaluskan pola-pola aplikasi agar lebih mudah dijahit. Bahan-bahan untuk membuat jahit aplikasi adalah 1. Benang jahit atau benang sulam. Kemudian yang kedua adalah kain bermotif atau polos atau kain felt. Kain bermotif atau polos digunakan sebagai bahan pola aplikasi. Proses pembuatan jahit aplikasi. Pada bagian ini dipelajari bagaimana membuat aplikasi jahit dengan bentuk bantal hias sederhana. Proses pembuatan jahit aplikasi yang akan dicontohkan ini akan menggunakan tusuk veston. Kita lihat seperti apa tusuk veston itu. Cara membuat tusuk veston, kita buat garis seperti ini biar rapi. Kemudian kita posisikan seperti ini benangnya, kita ambil salah satu titik, kita tusukkan, kemudian kita tarik. 1, kemudian kita ulang seperti tadi ya, ambil jaraknya bebas, tarik kembali, kemudian seperti ini. Ambil satu titik kira-kira jaraknya sama. Jangan lupa ini dikaitkan ke sana. Nah, jangan lupa ini benang ke sana. Kemudian kita ambil jarak kira-kira sama.
kita kesanain, kita luruskan kembali, kita ambil lagi, dan seterusnya. Ini namanya tusuk veston. Sekali lagi ya, jadi ini kita tusukkan ke sana, kemudian kita tembuskan ke sana. Ini dalam posisi kita tarik ke sana untuk mengaitkan benangnya. Inilah anak-anak yang disebut dengan tusuk veston. Paham ya? Oke. Proses pembuatan jahit aplikasi pada pembuatan permukaan bantal yang pertama adalah membuat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas. Ini hanya sebagai contoh saja. Gambarnya bebas sesuai dengan selera. Kemudian yang kedua adalah membuat pola sesuai dengan desain. Gunting pola lalu tempelkan pada kain dasar, kemudian dijahit satu persatu dengan menggunakan tusuk veston. Yang ketiga, mulailah menempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata dan hidung. Berikutnya bisa dibuat pita untuk bagian lehernya dan tempelkan pada dasar kain. Lalu jahit sekeliling kain dasar putih dan tempel pada bantal biru dengan tusuk veston. Bisa juga dibuat pita dengan bahan bermotif. Buat kerutan melingkar 2 susun. Pada bagian tengah sematkan kancing, lalu tempelkan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Inilah hasil akhir dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana. Sekarang akan Ibu tunjukkan bagaimana cara membuat tusuk veston ya. Kita siapkan bantal yang akan kita hias, kemudian kita buat ornamen atau hiasan yang sesuai selera kita, kemudian kita tempel dan mulailah kita menggabungkannya dengan tusuk veston. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Kita ambil atau kita tusuk di bagian sini ya, titik pertama, bebas nih mau panjang mau pendek sesuai hiasannya ya, sesuai selera kita. Kemudian kita tusukkan seperti ini. Dan jangan lupa benang ini kita tarik ke sana dulu agar terkait. Nah, seterusnya kita akan membuat seperti ini. Benang kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil jarak, bebas juga jaraknya ya. Lebih bagus sih sebenarnya dipolakan dengan pensil dulu agak lebih rapi, tapi ini kita bisa main kira-kira. Nah, kemudian seperti ini. Set, yang kedua. Kemudian kita begini lagi. Kita ambil titik lagi, jaraknya diusahakan sama ya biar kelihatan rapi. Kemudian ke sana. Kemudian kita tusuk lurus. Dapat 2, kemudian kita ulangi lagi, kita ambil jarak yang sama, kita tusuk ke sana, kemudian kita kaitkan benangnya supaya terkait. Nah, kemudian selanjutnya begitu seterusnya. Kita coba lagi ya, diulang nih, kita ambil, kita tusuk yang di sini, kemudian kita keluarkan dari sini, kita ambil lagi. Bagaimana? Bisa anak-anak? Sekali lagi ya. Ini benang jangan lupa tarik ke kiri supaya terkait nanti. Kemudian kita tusuk, diurutkan sama ini. Nih jaraknya juga sesuai selera. Kemudian kita tusukkan ya. Dan ini kita lihat dia akan terkait. Inilah yang disebut dengan tusuk veston. Oh ya anak-anak, tadi Ibu lupa, sebelum kita menusuk veston ini bisa juga kita buat pola dengan pensil buletan untuk mata, buletan untuk hidung ya. Kemudian kita jahit seperti ini namanya tusuk pipih ya. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, kita bikin tusuk pipihnya dulu. Tusuk pipih itu mudah ya, jadi hanya mengait-ngaitkan benang ini sesuai dengan pola yang sudah kita gambar
Jadi ini biasa saja, tidak ada yang dikaitkan, terus sampai sesuai dengan pola yang kita gambar. Nah, ini bibir ini kita selesaikan dengan tusuk pipi sampai pola yang kita buat itu selesai nih terakhir ya. Nah, oke, ini cara membuat bibirnya dengan tusuk pipi. Ya, jadi seperti ini. Nanti kita tinggal melanjutkan tusuk vestonnya. Oke. Inilah hasil akhir dengan menggunakan jahit aplikasi tusuk veston yang barusan Ibu buat. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.